Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Agatha dengan NIM 2100439 selaku moderator dari kelompok 1. Saya di sini mau mempresentasikan tugas dari Bu Rita yang berjudul analisis yuridis putusan PN UIN Jakarta. Berikut anggota kelompoknya. Ada Muhammad Fatia dengan NIM 210040448. Ada Grecia Cesarini dengan NIM 2100411. Ada saya sendiri Muna Agatha dengan NIM 2100439. Ada Ahmad Nur dengan NIM 220002403. Ada Kurnia Rizaldi dengan NIM 220000416. Ada Yusril Mahendra dengan NIM 210042008. Ada Siti Jusnisno dengan NIM 210042237. Dan ada Reza Pradita dengan NIM 2100423. Setelah itu slide-nya akan dibacakan oleh Muhammad Kadria. Penjelasan asas sumber pemerintahan yang baik disebut dengan AAUPB merupakan prinsip-prinsip dan menjadi landasan bagi penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan berwibawa Indonesia. AAUPB bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang adil, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik. Tiga asas utama yang mendasari AAUPB adalah: 1. Asas legalitas. Asas legalitas menyatakan bahwa setiap tindakan pemerintahan harus memiliki dasar yang jelas sah. Artinya, tindakan tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Asas ini bertujuan untuk melindungi hak individu dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah. Selanjutnya akan dibacakan oleh dari Media Sosial. Dua, asas proporsionalitas. Asas proporsionalitas menekankan bahwa tindakan pemerintahan harus seimbang antara tujuan yang ingin dicapai dengan dampak yang ditimbulkan. Artinya, tindakan tersebut tidak boleh berlebihan dan harus mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terkait. Asas ini bertujuan untuk memastikan bahwa tindakan pemerintah adil dan tidak diskriminatif. 3. Asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Artinya, hukum harus jelas, tegas, dan tidak mudah diubah. Asas ini bertujuan untuk menciptakan rasa keadilan dan kepastian bagi masyarakat dalam beraktivitas dan berhubungan dengan pemerintah. Slide selanjutnya dibacakan oleh Ahmad. Oke, lanjutkan. Ketiga asas ini saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Asas legalitas memastikan bahwa tindakan pemerintah memiliki dasar hukum yang sah. Asas proporsionalitas memastikan bahwa tindakan tersebut adil dan seimbang, dan asas kepastian hukum memastikan bahwa masyarakat memiliki kepastian dalam beraktivitas dan berhubungan dengan pemerintah. Penerapan AUPB yang konsisten dengan legalitas, proporsionalitas, dan kepastian hukum akan membawa manfaat bagi masyarakat, seperti 1. Melindungi hak individu dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah. 2. Menciptakan pemerintah yang adil, transparan, dan akuntabel. 3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. 4. Meningkatkan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 5. Mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif. Untuk selanjutnya silakan dibacakan oleh Kurnia Rizaldi. Baik, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT Yogyakarta nomor 5/G/2023/PT Yogyakarta merupakan salah satu putusan penting dalam perkembangan hukum tata usaha negara di Yogyakarta. Putusan ini mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
menyatakan batal keputusan kepada kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 1 garis miring PBT garis miring BPN 334 garis miring 2023 tanggal 3 Januari 2023 tentang pembuatan sertifikat hak milik nomor 1467 garis miring catur tunggal surat ukur tanggal 26 bulan 11 2015 nomor 669 garis miring catur tunggal garis miring 2015 dengan luas 667 meter atas nama Nyonya Arti Rejo Yenti Tejo S terletak di Desa Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sleman nomor 129 garis miring PDT garis miring G garis miring 2017 PN Sleman Junto nomor 43 garis miring PDT garis miring 2018 PT Yogyakarta Junto nomor 2857 K garis miring PDT garis miring 2018 nomor 192 PK garis miring PDT garis miring 2021 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mewajibkan tergugat untuk mencabut keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta. Lanjut aja enggak? Silakan Baik, analisis putusan PT UN Yogyakarta nomor 5 garis miring G garis miring 2023 garis miring PT UN Yogyakarta dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridisi normatif. Metode ini melakukan dengan cara meneliti dan menganalisis putusan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintah yang baik. Hasil analisis menunjukkan bahwa putusan PT UN Yogyakarta tersis asas umum pemerintahan yang baik, yaitu asas legalitas, asas proporsionalitas, dan asas kepastian hukum. Asas legalitas menyatakan bahwa setiap tindakan administrasi negara harus memiliki dasar hukum yang sah. Dalam kasus ini, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan serta pendapat ahli atas nama Dr. W. Iriawan Chandra, SH, M.Hum, NCCMS yang menjelaskan bahwa untuk memutuskan batal atau tidak sahnya suatu keputusan adalah kewenangan pengadilan tata usaha negara, sedangkan terhadap prosedur pembatalannya disesuaikan dengan SOP instansi tersebut. Maka alasan pembatalan sertifikat telah sesuai dengan ketentuan pasal 29 ayat 1 junto pasal 65 huruf Q Permanen Agraria nomor 21 tahun 2020, yaitu dilakukan atas dasar putusan pengadilan yang dalam salah satu amannya menyatakan bahwa penerbitan sertifikat hak milik nomor I1467 garing catur tunggal surat ukur tanggal 26 November 2015 nomor 669 garing catur tunggal garing 2015 luas 667 meter atas nama Nyonya Arti Rejo garing Yenti Tejo S cacat yuridis. Namun tahapan
Tahapan penanganan sengketa dan konflik terikat permohonan pembatalan sertifikat tersebut tidak dilaksanakan secara berurutan dan menyeluruh sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 1 dan 2 khususnya tahapan pengkajian kasus, gelar awal dari ekspos hasil penelitian, sehingga majelis hakim berkesimpulan dari aspek prosedur penerbitan objek sengketa akwo tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa selanjutnya untuk menguji aspek substansi penerbitan objek sengketa, majelis hakim mendomani ketentuan selanjutnya berdasarkan Permen Agraria nomor 21 tahun 2020. Untuk selanjutnya silakan pasangan selanjutnya. Pasal 34 ayat 1 dalam satu bidang tanah pada prinsipnya hanya dapat diterbitkan satu sertifikat hak atas tanah kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Ayat 2 dalam hal terdapat satu atau beberapa sertifikat tumpang tindih dalam satu bidang tanah baik seluruhnya maupun sebagian, maka terhadap sertifikat dimaksud dilakukan penanganan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1. Ayat 3 pembatalan dilakukan terhadap sertifikat yang berdasarkan hasil penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diperoleh fakta terhadap cacat administrasi dan atau cacat yuridis. Ayat 4 tata cara mengenai penyelesaian masalah tumpang tindih diatur lebih dengan petunjuk teknis. Oleh karena itu permohonan pembatalan yang diajukan oleh Satinah dan kawan-kawan melalui kuasa hukumnya tidak dilakukan penanganan sengketa konflik secara berurutan sesuai tahapan yang diatur dalam ketentuan pasal 6 ayat 1 dan ayat 2 Permen Agraria nomor 21 tahun 2020. Maka majelis hakim berkesimpulan substansi objek sengketa akwo tidak sesuai juga dengan ketentuan pasal 34 ayat 3 Permen Agraria nomor 21 tahun 2020. Hakim juga menimbang bahwa dengan mempedomani ketentuan pasal 100 Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dan hanya menggunakan bukti yang relevan untuk dijadikan dasar dalam memutus terkait persoalan masalah hukum dalam sengketa ini. Sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan untuk tidak dijadikan dasar memutus sengketa akwo, namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisah dari putusan. Untuk selanjutnya silakan pasangan menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik serta keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363-SK-12/2022 tentang petunjuk teknis administrasi dan persidangan perkara perdata agama dan tata usaha negara di pengadilan secara elektronik dengan diucapkannya putusan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum melalui informasi pengadilan dan dianggap telah dihadiri oleh para pihak. Maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian salinan putusan elektronik kepada para pihak. Mengingat ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tentang peradilan tata usaha negara bentuk Undang-Undang Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang peradilan tata usaha negara bentuk Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1946 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lainnya berkaitan dengan sengketa ini. Selanjutnya silakan biasa. Asas proporsionalitas menyatakan bahwa suatu tindakan administrasi negara harus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan tidak boleh menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pihak lain. Dalam kasus ini mewajibkan tergugat untuk mencabut keputusan Kepala Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 1/PBT atau BPN strip 34 atau 1 tahun 2023 tanggal 3 Januari 2023 tentang pembatalan sertifikat hak milik nomor 1477/11 surat ukur tanggal 26 bulan 11 tahun 2015 nomor 669/2015 luas 667 meter atas nama Nyonya Harti Rejo atau Yemni Tejo S terletak di Desa Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hakim menimbang bahwa tergugat dalam menerbitkan objek sengketa secara prosedur dan substansi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka tergugat telah melanggar asas-asas hukum pemerintahan yang baik, khususnya asas kecermatan yang mempunyai pengertian keputusan atau tindakan harus dipersiapkan dengan cermat sebelum menerbitkan atau melakukan suatu keputusan atau tindakan. Selanjutnya silakan Ahmad. Baik, asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kepastian hukum. Dalam kasus ini menyatakan eksepsi tergugat dan para tergugat bahwa intervensi tidak diterima untuk seluruhnya dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dikarenakan penerbit objek sengketa dari aspek prosedur dan substansinya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tergugat dalam menerbitkan objek sengketa quo telah melanggar asas-asas hukum pemerintahan yang baik atau AUPP. Maka majelis hakim berkeyakinan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sleman nomor 129/PDT /2017/PN SMN nomor 43/PDT /2018/PT JK nomor 28/PDT/2018 nomor 192 PK PDT /2021 tetap hukum tergugat dan para tergugat dengan dikabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka tergugat dan para tergugat dua intervensi dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini secara tanggung renteng. Terakhir, silakan Mas Niaris. Ya, kesimpulan putusan PT UIN Yogyakarta nomor 5/G/2023/PT UIN Yogyakarta yang membatalkan keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta tentang pembatalan sertifikat hak milik nomor
14767 tunggal didasarkan pada penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Analisis menunjukkan bahwa putusan ini tepat karena sudah memenuhi asas legalitas, tindakan harus memiliki dasar hukum yang sah, pembatalan sertifikat dinyatakan cacat, yuridis, dan prosedural. Kedua, asas proporsionalitas, tindakan pemerintah harus seimbang dan tidak merugikan pihak lain secara berlebihan. Pembatalan sertifikat tanpa penanganan yang benar melanggar asas ini. Asas kepastian hukum. Masyarakat berhak atas kepastian hukum. Keputusan pengadilan menegaskan kepastian hukum dengan mengacu pada putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Putusan ini menegaskan kewenangan pengadilan tata usaha negara dalam menguji keabsahan keputusan administrasi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, serta pentingnya penerapan konsisten AUPB dalam menciptakan pemerintah yang adil dan akuntabel. Dengan demikian, masyarakat dapat merasakan manfaat dari pemerintah yang berorientasi pada kepentingan publik dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum yang baik. Putusan PT UN Yogyakarta nomor 5/2023/PT UN Yogyakarta merupakan putusan yang tepat dan penting dalam rangka menegakkan asas-asas umum pemerintah yang baik dan kepastian hukum di Yogyakarta. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik. Terima kasih. Sekian dari presentasi dari kelompok 1. Tidak ada kurang dan lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.